Sahabat Odoy, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Di perjumpaan ini sekarang Kang Odoy lagi berada di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Dan yang kita lihat ini adalah gedung Kecamatan Ciledug, sahabat, yang tempatnya berada di alun-alun Ciledug. Sore hari ini Kang Odoy mau berkunjung ke situs Balai Kabuyutan yang ada di Ciledug Wetan, sebuah desa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, ya, di ujung timur Pulau Jawa Barat ini, atau di ujung timur Provinsi Jawa Barat ini. Ini kita berada di Ciledug. Jadi Ciledug itu salah satu provinsi yang berada di ujung timur Jawa Barat, sahabat. Bercerita mengenai situs Balai Kabuyutan yang ada di desa Ciledug Wetan. Bagi yang sahabat yang belum pernah berkunjung ke sana, bahwa situs Balai Kabuyutan ini dikatakan balai karena di situ ada sebuah balai atau dipan besar berukuran sekitar panjang 5 meter kali 3 meter lebarnya, dengan ditopang oleh 6 buah tiang tinggi sekitar setengah meteran lah, 50 meteran ya. Jadi di balai situ, itu balai yang terbuat dari kayu jati. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah perbatasan Ciledug Kulon dan Ciledug Wetan. Kesana itu Ciledug Wetan, sahabat ya. Ya, kita kembali ke cerita tentang Balai Kabuyutan. Ini kita sudah berada di depan balai desanya. Jadi Balai Kabuyutan itu adalah sebuah dipan atau balai yang berukuran antara 5 kali 3 meter dengan ketinggian sekitar 50 cm, juga terbuat dari kayu jati tua yang sampai saat ini masih istilahnya disakralkan oleh masyarakat. Sebuah peninggalan bersejarah pada masa penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Mbah Kuwu atau Pangeran Cakrabuana. Ketika Mbah Kuwu atau Pangeran Cakrabuana atau Raden Walang Sungsang, sang putra Mahaprabu Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi, berkunjung ke wilayah Cirebon bagian timur, tepatnya desa ini dulu namanya Pagedangan, sahabat. Pada tahun 1447, ini peninggalan sudah lama ya, karena tahun 1447 itu konon katanya ini berbarengan dengan berdirinya Masjid Sang Cipta Rasa di Cirebon. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari Balai Kabuyutan sendiri ya dahulu dibuat oleh Mbah Kuwu pada masa penyebaran agama Islam itu. Di situ dulu namanya Balai Kambang, karena balai itu pernah ngambang, itu pernah hanyut pada waktu Sungai Cisanggarung meluap banjir. Makanya dinamakan dengan Balai Kambang ya. Nah, ini kita sudah ada di depan situs Balai Kabuyutan ini, nomor induk sekian, Desa Ciledug Wetan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Jadi dahulunya yang namanya situs Balai Kabuyutan atau sebuah balai ini yang sekarang dikatakan Balai Kabuyutan. Nah, ini balainya nih seperti ini, tertutup atau ditutup menggunakan kain putih yang ini selalu berganti-ganti, sahabat, setiap waktunya. Biasanya kalau ada orang yang berkunjung ke sini
ada yang istilahnya apa ya, yang punya hajat segala macam. Ini kalau hajatnya berhasil biasanya ada yang mengganti kain ini gitu. Padahal balai itu dahulunya adalah merupakan tempat peristirahatnya Mbah Kuwu atau Pangeran Cakrabuana pada waktu menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon Timur, tepatnya di Pagedangan sini. Buat berkumpul dengan para wali juga ketika berkunjung ke sini. Tamu-tamunya Mbah Kuwu ini biasanya ditempatkan di balai itu gitu, duduk melingkar gitu ya, sebagai tempat duduk, tempat istirahat gitu. Mbah Kuwu itu di situ dulunya. Dan seiring berjalannya waktu, Balai Kabuyutan juga merupakan tempat di mana terjadi pengikraran atau ikrar bersahadat memeluk agama Islam. Seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Kim Lewong. Jadi Kim Lewong itu dikenal dengan nama Ki Bledug Jaya. Namanya Kim Lewong. Kim Lewong itu nama aslinya adalah Raden Layang Kemuning. Nah, Raden Layang Kemuning ini adalah putra dari pembesar kerajaan Galuh, yaitu putra dari Patih Kidang Layaran. Patih Kidang Layaran itu punya anak dua, yang pertama Raden Layang Kemuning dan yang kedua Raden Layang Sari. Nah, Layang Kemuning ini yang berikrar bersahadat di sini, kemudian membantu penyebaran agama Islam bersama Mbah Kuwu. Sementara adiknya Nyi Layang Sari itu makamnya ada di sekitar jembatan Cawenes itu ya, jembatan Cawenes di Jawa Tengah ada makam Layang Sari yang namanya Bumi Cawene. Nah, ini balainya di sini. Tambah kesininya, kemudian ada pergeseran manfaat dari Balai Kabuyutan ini, kemudian menjadikan sebuah pergeseran fungsi. Semula menjadi tempat musyawarah, menjadi tempat istirahatnya Mbah Kuwu, dan kemudian menjadi tempat bersahadatnya Raden Layang Kemuning atau Kim Lewong atau Ki Bledug Jaya. Selanjutnya Balai Kabuyutan ini menjadi tempat sumpah. Makanya terkenal Sumpah Kabuyutan. Di sekitar wilayah Ciledug orang sudah tidak asing lagi dahulu ya mendengar tentang Sumpah Balai Kabuyutan. Nah, awal dari sinilah sahabat terjadinya pergeseran manfaat atau guna dari Balai Kabuyutan ini menjadi tempat sumpah. Jadi tempat yang disakralkan ini yang dulunya adalah, yang sebetulnya adalah merupakan peninggalan bersejarah dari Mbah Kuwu, kemudian menjadi tempat sumpah. Jadi kalau misalkan ada permasalahan di masyarakat, perselisihan, biasanya perselingkuhan, pencurian, atau apa saja perselisihan dari kedua belah pihak ini, kemudian dilakukan sumpah. Nah, di Balai Kabuyutan ini. Dan menurut penuturan dari Kuncen Balai Kabuyutan, yaitu Abah Mudara dulu ya. Nah, menurut Abah Mudara ini, jadi semenjak digunakan untuk sumpah ini, banyak kejadian-kejadian yang justru merugikan masyarakat sendiri. Seperti misalnya terjadi ketika sumpah ini, efek negatif dari sumpah ini, banyak orang yang terkena gangguan jiwa akibat sumpah ini. Itu wallahu alam ya. Nah, semenjak itulah kemudian diputuskan
untuk tidak lagi dijadikan tempat sumpah. Jadi sahabat, ini Balai Kabuyutan ini bangunnya ini sekarang sudah bukan lagi tempat sumpah, murni dikembalikan lagi kepada fungsinya dahulu, yaitu sebagai fungsi peninggalan bersejarah ya. Jadi ini adalah merupakan peninggalan bersejarah yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara ya, jangan sampai hilang, karena ini adalah merupakan bukti sejarah perjuangan Mbahku yang dulu merupakan seorang penyebar agama Islam di wilayah Cirebon Timur, tepatnya di Pagedangan yang sekarang ini Ciledug. Oke, itu aja sahabat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.